membersihkan masjid. Membersihkan dan menjaga masjid. Ya. Ada seorang wanita, teman-teman sekalian, di masa Nabi SAW, orang ini suka sekali bersihkan masjid. Perempuan berkulit hitam dan tidak disebutkan namanya. Setiap kali Nabi SAW masuk masjid, pasti dapat orang ini ada di masjid. Dan dia lagi sapu-sapu masjid sendiri. Lillahi ta'ala saja, nggak digaji, nggak apa gitu. Dia bersihkan masjid. Maka pada saat dia meninggal, ya, satu hari Nabi SAW datang sholat, lihat habis sholat biasanya ibu itu sapu-sapu. Kok nggak ada ibu itu? Ditanya Nabi SAW. Nabi tanya kepada para sahabat, mana ibu yang biasa nyapu masjid? Kata mereka sudah meninggal tadi ya Rasulullah. Jadi waktu itu sholat asar, yang duhurnya meninggal orang itu. Sudah dikubur. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak sampaikan kepada saya supaya saya juga ikut menyaksikan jenazahnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah kami nggak mau sibukkan anda. Seakan-akan sahabat ini ingin mengatakan, itu kan orang tidak dikenal. Orang cuma biasa sapu-sapu masjid gitu kan. Maksudnya tidak mau sibukkan Nabi harus hadiri jenazahnya. Kata Nabi SAW, tunjukkan mana saya kuburannya. Lalu Nabi menziarahi kuburannya, perempuan itu. Sebagai bentuk penghormatan, karena biasa membersihkan masjid. Ya. Itu disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gitu. Dan cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya ada hadis Nabi SAW yang harus kita garis bawahi. Hadis ini diriwayatkan Ahmad Tirmidzi dan hadis ini sahih menurut Syekh Albani. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu beliau berkata, amarana Rasulullah SAW an nattakhidal masajida fi diyarina wa amarana an nudadhifaha. Nabi SAW perintahkan kami untuk membangun masjid-masjid di daerah-daerah kami dan beliau memerintahkan kami agar selalu membersihkannya. Jadi jangan anda menganggap, oh masjid itu yang bangun Pak Haji ini, ya udah biarin aja dia yang urus. Enggak. Anda juga harusnya punya tanggung jawab. Kalau anda masuk masjid lihat karpetnya ada kotoran, angkat saja. Bekas tisu, bekas kotoran. Anda juga kalau datang harus buka puasa di masjid atau makan, angkat kembali kotorannya, bersihkan. Jangan tunggu, gitu kan? Semua perbuatan yang kita lakukan Allah akan nilai. Jangan tunggu, apalagi rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, hadis ini juga hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, amarana Rasulullah SAW bibina'il masajid fid duar wa an tunadzafa wa tutayyab. Rasulullah SAW memerintahkan kami membangun masjid di daerah-daerah yang kami tinggal. Jadi usahakan jangan pernah ada komunitas muslim kecuali ada masjidnya. Dan agar dibersihkan juga diberikan wewangian. Diwangikan masjid itu. Ya. Saya tahu ada masjid di Jeddah. Itu teman-teman setiap Jumat dibakarkan kayu gaharu 1 kilo. 1 kilo itu kayu gaharunya mahal sekali. Bisa puluhan bahkan ratusan juta harganya. Hanya untuk membuat supaya jemaah itu merasa harum pada saat masuk ke masjid. Ya. Jadi kita mungkin sekarang sudah ada pewangi-pewangi yang bisa kita lakukan, ya. Maka atau kita letakkan ini termasuk hal yang dianjurkan sekali. Masuk dalam masalah ini teman-teman sekalian, masih di poin yang ke-5 ya, tentang masalah tidak bolehnya atau harusnya dianjurkan membersihkan masjid. Tidak boleh orang justru mengotori masjid, termasuk masalah kencing di masjid. Ya. Mungkin anda bilang masa sih bisa terjadi? Ya bisa saja, mungkin ada orang bawa anak kecil, lalu dia biarkan anak kencing di masjid. Mungkin kalau orang dewasa tidak mungkin terjadi. Tapi pernah terjadi zaman Nabi SAW gitu. Nabi lagi duduk pengajian dengan beberapa sahabat, ngobrol. Ada orang masuk, orang badui masuk masjid, langsung tiba-tiba buka celana kencing di masjid. Sahabat-sahabat yang duduk langsung marah. Gitu kan. Mau menyerang dia. Orang ini karena belum faham, dia karena lagi kencing mau diserang, jadi nyebar kemana-mana kencingnya. Maka Nabi SAW kasih isyarat agar sahabat-sahabat duduk. Orang itu karena tidak faham dia lanjutkan kencingnya. Setelah selesai dia kencing, Nabi SAW datang kepada lalu mengatakan, sabda beliau yang masyhur dalam hadis riwayat Muslim, inna hadhil masajida la tusluh li syai'in min hadzal baul wala al-qadar innama hiya li dzikrillah azza wajalla was salati wa qiraatil Quran. Ketahuilah masjid ini dibangun atau masjid ini tidak pantas untuk digunakan kencing ataupun kotoran yang lainnya. Nah, masjid dibangun hanya untuk berzikir, sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Ini termasuk perintah Nabi SAW. Ya.